Kembali bersama kami, pemirsa. Tawuran antar pemuda di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Para remaja tersebut saling menyerang menggunakan kayu dan batu. Kamera CCTV merekam aksi tawuran sejumlah pemuda yang terlibat tawuran di Jalan Tembok Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Para pelaku saling menyerang menggunakan batu dan kayu. Belum diketahui pemicu terjadinya tawuran tersebut. Polisi mengaku telah mendatangi kedua kelompok pemuda yang terlibat tawuran. Kita kumpulkan komponen masyarakat. Di sini ada ketua RT, RW, serta pemuda setempat untuk membantu pihak kepolisian bersama-sama untuk mencegah daripada aksi tawuran anak-anak remaja ini. Dan telah kita buat juga posko anti tawuran. Tak ada korban dalam insiden tersebut. Polisi melakukan patroli rutin di lokasi untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pencurian di rumah mewah di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terekam CCTV. Pelaku beraksi menggunakan atribut ojek online, mobil dan sejumlah perangkat elektronik. Raib digasak pelaku. CCTV merekam pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Kesehatan Bawah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua pelaku berkendara motor masuk dengan melompati pagar rumah saat kondisi rumah sepi ditinggal pemiliknya. Pelaku diduga telah merencanakan pencurian, membawa kabur satu unit mobil dan sejumlah alat elektronik. Pemilik rumah baru mengetahui aksi pencurian di rumahnya sekitar pukul 2 dini hari saat baru pulang bepergian. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ini ke polisi. Lihat CCTV itu ada dua orang, satu gojek, yang satu tuh yang nungguin tukang gojek, terus yang satu masuk naik ke atas manjat gitu. TV 2 sama kamera itu kamarnya dijebol sama STNK masih hilang, STNK-nya diambil. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Bakti melaporkan. Kapal Cantika Express terbakar saat dalam penyeberangan dari Kupang menuju Alor, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran terjadi saat kapal melaju kencang. Ratusan penumpang yang panik menggunakan baju pelampung. Itu ibu-ibu tuh. Sejumlah penumpang kapal Cantika Express panik saat api membakar sebagian kabin kapal dalam penyeberangan dari Kupang menuju Alor. Bahkan di dalam kapal terdapat satu penumpang bayi. Kebakaran terjadi setelah 3 jam kapal keluar dari pelabuhan Tanau Kupang. Sebanyak 167 orang berangkat dari Kupang pukul 11 siang tujuan Kalbahi, Alor, NTT. Mengetahui peristiwa tersebut, tim Basarnas langsung menuju TKP dan mengevakuasi sejumlah penumpang kapal Cantika Express. Bahkan seorang penumpang berenang menyelamatkan diri ke pesisir dan mendapat pertolongan warga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Ma itu posisi di atas? Di atas kapal. Dengan siapa? Ma itu dengan ada teman-teman pendeta. Teman-teman pendeta ya? Oke. Tapi sebelum waktu mau berangkat sudah kasih informasi bahwa dong berangkat jam berapa? Jam 11. Jam 11 ada sempat komunikasi? Pas kapal berangkat tadi informasi. Oke. Itu jam 11 pas. Terus tadi dengar kejadian ini dengarnya dari siapa? Dari anggota polisi. Anggota polisi ya? Bahwa terjadi kebakaran? Iya, ada videonya juga. Kapal Cantika Express ini rencananya tiba di Pelabuhan Kalbahi pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Tenggara. Cantika Express adalah kapal cepat yang melayani penyeberangan dari Kupang ke Alor. Kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Alor, NTT, Dani Manu melaporkan.
Hingga Senin malam, petugas mengevakuasi korban kapal penumpang tujuan Kupang Alor yang terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. 9 orang meninggal dunia dan ratusan korban lainnya dievakuasi. Petugas gabungan terus menyisiri sepanjang perairan guna mencari korban kapal terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hingga Senin malam, 9 penumpang meninggal dunia. 2 diantaranya telah dievakuasi ke pesisir pantai. Sementara 7 lainnya masih di kapal Basarnas. 158 orang selamat telah dievakuasi ke pesisir pantai. Tim SAR terus melakukan pencarian korban untuk memastikan korban dinyatakan lengkap. Seluruh korban akan dievakuasi ke pelabuhan terdekat. Seorang pria yang diduga depresi membakar rumah neneknya di Bandar Lampung, Lampung. Besarnya api menghabiskan seluruh bangunan. Api membakar sebuah rumah di kawasan Enggal, Bandar Lampung. Besarnya api membuat panik warga sekitar. Petugas yang datang segera memadamkan api. Kejadian di pemukiman padat ini diduga akibat ulah seorang pemilik rumah yang mengalami depresi. Sebelumnya, beberapa kali pelaku mencoba membakar rumah neneknya tersebut namun dicegah warga dan keluarga. 5 kali, iya. Kejadiannya biasa bakar apalah. Apa soal baju, lemari itu. Terus ya itu bekasnya dibakar ini. Usai kejadian, pelaku diamankan polisi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Udah bakar ini. Pasangan suami istri terlibat kecelakaan setelah motor yang mereka kendarai ditabrak truk di Lumajang, Jawa Timur. Sang suami tewas di lokasi, sementara istrinya masih kritis. Kecelakaan diduga akibat supir truk berkendara secara ugal-ugalan. Pasangan suami istri tergeletak tak sadarkan diri usai motor yang dikendarainya ditabrak truk di Jalan Lintas Selatan Desa Bago, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Usai menabrak kedua korban, truk yang dikendarai oleh Basori warga Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian ini terguling. Kejadian ini membuat panik sejumlah pengguna jalan. Kedua korban berkendara motor ditabrak truk bermuatan yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, korban Koirus Syadid warga Desa Kelanting, Kecamatan Sukodono, Lumajang, tewas di lokasi sementara istrinya kritis dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat truk melaju ugal-ugalan, sopir tidak bisa menguasai kendaraannya. Ceritanya mobilnya itu oleng. Oleng. Sepedanya dari utara, mobilnya dari selatan oleng. Memang sengaja oleng-oleng gitu tak? Iya, sengaja itu. Dan masih dipatenin itu nggak bisa ya? mesinnya. Masih tetap hidup mesin. Tapi kalau kena goyang gini kan langsung ngancing setir, Pak. Kecepatan tinggi ya? Ya 60 ya. Sopir truk dan kernet diamankan di Polsek Pasirian. Kecelakaan ditangani unit laka lantas Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. 4 pemotor yang sedang berhenti di simpang lampu merah di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditabrak minibus dari belakang. Para korban terluka akibat peristiwa tersebut. Video amatir merekam kecelakaan beruntun antara minibus dan sejumlah motor di perempatan lampu merah Bugul, Pasuruan, Jawa Timur. Motor yang tertabrak rusak, sementara para pengendara terluka ringan. Sebelumnya minibus melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan Timur. Ketika melintas di lokasi, supir minibus kehilangan kendali dan menabrak para korban dari belakang ketika sedang berhenti di lampu merah. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus mengalami remblong.
Banting kiri. Yang ditabrak apa aja, Pak? Sepeda 3. Banyak. Ada 3. Nyerondol berarti dari belakang berarti, Pak? Iya, dempet gini sepeda. Oh, tapi tidak ada yang luka. Tahu ya. Pagi. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Para korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono, Pasuruan untuk perawatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Utang rokok ditolak. Seorang anggota polisi di Bangka Barat, Bangka Belitung mengajak berkelahi pemilik toko. Meski telah meminta maaf, pelaku terancam sidang kode etik. Seorang anggota polisi yang berdinas di Polsek Simpang Tritip mengajak berkelahi seorang pemilik toko di Jalan Pangkal Pinang Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung. Pelaku meminta berhutang rokok di warung tersebut namun ditolak. Sebelumnya pelaku mendatangi lokasi kejadian namun tak dihiraukan pemilik toko. Sempat terjadi cekcok antara pemilik toko dengan pelaku. Disiplin maupun kode etik terhadap perbuatan yang bersangkutan, yaitu membuat mencoreng nama baik institusi Polri dengan cara berhutang rokok kemudian tidak dilayani sehingga memaksakan diri mengajak berkelahi kepada pemilik toko. Sudah selesai. Kapan tuh terjadi? Hari apa Mas? Rabu. Meski telah meminta maaf ke pemilik toko, namun anggota polisi tersebut terancam sidang kode etik. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadan melaporkan. Seorang anak di Depok, Jawa Barat dicabuli seorang pria yang berprofesi sebagai badut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya 87